Ditahan imbang Brasil, Ekuador bantu Argentina lolos ke Piala Dunia 2022. Duel sengit Argentina versus Brasil terjadi di matchday 14 kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Lionel Messi dan kawan-kawan bertindak sebagai tuan rumah melawan sang rival bebuyutan di San Juan, Selasa 16 November 2021. Sebelum laga melawan Brasil ini, Lionel Messi dan kawan-kawan harus memenuhi syarat tertentu jika ingin lolos ke partai final Piala Dunia 2022. Sementara bagi timnas Brasil, laga bergengsi dengan tajuk Super Clasico ini sudah tak menentukan status mereka di kualifikasi. Pada akhirnya, Argentina butuh bantuan dari Ekuador yang berlaga melawan Chile di laga lainnya. Sebelum Super Clasico, Argentina belum aman. Brasil berhasil memastikan langkah mereka ke putaran final usai menekuk Kolombia 1-0 melalui gol tunggal Lucas Paqueta pada 11 November 2021. Pasukan asuhan Tite memimpin klasemen dengan rapor nyaris sempurna. 34 poin dari 12 pertandingan sebelum laga melawan Argentina. Di zona ini, tim peringkat 1-4 yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2022. Sementara itu, tim nasional peringkat kelima harus menjalani babak playoff antar benua. Dari kubu Argentina, kemenangan 1-0 atas Uruguay pada 12 November 2021 hanya sebatas mengantar Api Celeste lebih dekat ke pintu gerbang Piala Dunia 2022. Dengan raihan 28 poin di peringkat kedua, Lionel Messi dan kawan-kawan secara matematis masih butuh 4 poin tambahan untuk dapat lolos ke putaran final. Syarat ini diperlukan jika tim Tenggo tak mau tergantung hasil pertandingan lainnya. Persaingan di klasemen zona ini sangat ketat, apalagi di antara tim peringkat 4-6. Sebelum matchday ke-14 ini berlangsung, Chile, Kolombia, dan Uruguay memiliki poin sama 16, dan cuma dibedakan selisih gol saja. Argentina bisa lolos dengan sejumlah persyaratan. Di laga sebelumnya, Uruguay kalah dari Bolivia dengan skor 0-3 dan Kolombia hanya bermain imbang tanpa gol melawan Paraguay. Argentina bisa langsung memastikan diri lolos andai mereka bisa mengalahkan Brasil. Namun jika Api Celeste bermain imbang tanpa gol, kepastian lolos mereka harus menunggu hasil pertandingan antara Chile versus Ekuador yang bermain lebih lambat sekitar 45 menit dari jadwal Argentina versus Brasil. PSG kesal pemainnya dimainkan. Ada dua bintang utama PSG yang terlibat dalam duel Super Clasico ini, Neymar dan Lionel Messi. Neymar absen karena cedera. Hal ini tentu sudah membuat pihak PSG kesal karena bakal kehilangan pemain mereka. Lalu Lionel Messi yang sejatinya berada dalam masa pemulihan, nekat membela Argentina meski sudah sempat dilarang oleh pihak PSG. Pihak raksasa Prancis tersebut semakin murka saat merasa Messi lebih mementingkan membela negaranya dan tidak fokus pada pemulihan cederanya. Melihat Messi bertanding sebagai starter di laga melawan Brasil, entah deh, pasti manajemen PSG semakin mencak-mencak. Jalannya pertandingan Argentina versus Brasil. Timnas Argentina tampil dengan kekuatan penuh dan mereka memainkan Lionel Messi sebagai starter setelah terakhir kali hanya bermain 14 menit saat melawan Uruguay. Kondisi bintang PSG itu dinilai terus membaik usai menjalani sesi latihan secara normal. Sementara Brasil berlaga tanpa Neymar di laga kali ini. Konon kabarnya ia cedera saat sesi latihan, namun hal ini masih belum jelas. Super Clasico antara Argentina versus Brasil ini tetap berlangsung panas dengan 7 kartu kuning yang dikeluarkan wasit. 4 untuk pemain tim Tenggo dan 3 untuk penggawa Selecao. Di babak pertama, Brasil dan Argentina menemui jalan buntu dan mengakhiri 45 menit pertama dengan skor 0-0. Tuan rumah mengendalikan tempo permainan meskipun mereka tampaknya tidak memiliki ketajaman di lini depan. Messi terpaksa bermain hingga jauh ke tengah untuk membantu mengatur tempo permainan, tetapi kerjasamanya dengan Angel Di Maria telah dilumpuhkan oleh duo lini tengah Brasil.
Brasil tampak santai-santai saja membiarkan lawan mereka menguasai bola dan lebih mengandalkan serangan balik. Sebuah peluang emas yang mungkin seharusnya menjadi gol adalah saat tendangan Vinicius Junior menghantam mistar gawang. Di babak kedua, meskipun beberapa peluang tercipta dari kedua belah pihak, Brasil dan Argentina pada akhirnya harus rela berbagi 1 poin usai mengakhiri laga dengan hasil imbang tanpa gol di San Juan. Keberadaan Lionel Messi di lini tengah terbukti tidak efektif karena gawang kiper Brasil yang dijaga oleh Alisson jarang terancam. Peluang terbaik di babak kedua adalah saat pemain Brasil Vinicius Junior yang menendang bola terlalu keras dari sudut kotak penalti. Hasil imbang mempertahankan rekor tak terkalahkan kedua negara dengan 4 pertandingan tersisa. Argentina tetap 6 poin di belakang Selecao yang memimpin klasemen zona CONMEBOL. Ekuador selamatkan Argentina. Dalam laga antara Chile versus Ekuador, tim tamu berhasil unggul cepat di menit ke-9 lewat Parvis Estupinan. Gol Estupinan berawal dari skema serangan Ekuador yang dibangun dari sisi kanan. Saat umpan silang dilepaskan, bola liar jatuh pada Parvis Estupinan yang bergerak di sisi kiri. Estupinan tanpa ragu melepaskan tembakan mendatar yang tak bisa dibendung oleh kiper Chile, Claudio Bravo. Setelah kebobolan lewat gol cepat, nasib Chile makin sial lantaran Arturo Vidal terkena kartu merah langsung di menit ke-14 akibat aksi tendangan ke arah wajah Felix Torres dalam duel perebutan bola. Setelah bermain dengan 10 orang, Chile semakin kesulitan untuk bisa mencetak gol balasan ke gawang ke Ekuador. Ekuador malah menambah keunggulan jadi 2-0 lewat gol Moises Caicedo di masa injury time. Hasil ini membuat Argentina yang bertengger di posisi kedua dengan catatan 29 poin dipastikan lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Perolehan poin Argentina tak mungkin lagi tergusur keluar 4 besar klasemen CONMEBOL. Kemenangan juga berarti penting bagi Ekuador lantaran kini mereka makin kokoh di posisi ketiga dengan 23 poin. Dari zona CONMEBOL bakal ada 4 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2022. Dan penghuni peringkat kelima bakal menjalani play-off melawan wakil dari konfederasi lain. Brasil dan Argentina kini sudah mengunci tiket Piala Dunia 2022. Berarti hanya tinggal tersisa 2 slot lagi dari zona CONMEBOL yang berhak lolos langsung.